Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas PKN 33. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang potret ketimpangan di Indonesia. Anggota kelompok kami ada Gabriela Hosiana Jessica, Kansarifa Divana, Fadila Rahmadinda Pratiwi, Anissa Nur Izati, Estu Putri Dianti. Latar belakang, pembangunan adalah suatu proses perubahan baik secara infrastruktur maupun finansial yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di negara berkembang, khususnya di Indonesia, masih terbilang tidak merata. Hal itu yang menjadi cikal bakal permasalahan di negara Indonesia, yaitu kesenjangan atau ketimpangan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, ketimpangan penduduk Indonesia meningkat pada bulan Maret 2020, yaitu mencapai 0,381. Berdasarkan wilayah, daerah perkotaan termasuk pada kategori ketimpangan sedang, sedangkan untuk daerah pedesaan termasuk pada kategori ketimpangan rendah. Selanjutnya, masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah mengenai poin ke-10 dari SDGs, yaitu ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, ada beberapa pertanyaan yang menjadikan acuan dalam pembuatan makalah ini. Yang pertama, ada apa yang dimaksud dengan SDGs, kemudian apa isi dari poin ke-10 SDGs, bagaimana hubungan poin 10 tersebut dengan Pancasila, kewarganegaraan, dan pendidikan anti korupsi. Kemudian bagaimana kondisi kesenjangan di Indonesia, apa saja faktor dan penyebab kesenjangan yang terjadi, bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan apa solusi yang bisa membantu untuk mengatasi masalah ketimpangan di Indonesia. Adapun maksud dan tujuan dari laporan ini adalah maksudnya untuk memberikan pemahaman tentang konsep SDGs, terutama pada poin 10, yaitu ketimpangan yang terjadi, kemudian memaparkan hubungan atau keterkaitan antara poin ke-10 SDGs dengan Pancasila, kewarganegaraan, dan anti korupsi, memaparkan kondisi kesenjangan di Indonesia, dan mengetahui peraturan yang mengatur tentang kesejahteraan dan kesenjangan. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah agar kita dapat menemukan permasalahan apa yang terjadi di Indonesia, permasalahan kesenjangan apa yang ada di Indonesia, kemudian akan dianalisis penyebab dan faktor yang berpengaruh terhadap kesenjangan tersebut. Kemudian, barulah akan dicari solusi yang memungkinkan untuk dilaksanakan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya ada pengertian dari SDGs. Para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, TPB atau SDGs, yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target serta sekitar 300 indikator sebagai kesepakatan pembangunan global. SDGs merupakan tujuan yang harus dicapai untuk 15 tahun ke depan selama periode 2016 sampai 2030. SDGs merupakan lanjutan dari tujuan Millennium Development Goals atau MDGs yang disepakati pada tahun 2000 hingga 2015. SDGs dilaksanakan bukan hanya untuk melanjutkan tujuan dari MDGs yang belum tercapai, tetapi juga sebagai bentuk pengembangan dan pematangan dari tujuan Millennium Development Goals atau MDGs yang lebih komprehensif serta melibatkan semua negara. Nah, selanjutnya ada tujuan dari SDGs itu sendiri. Tujuan SDGs adalah untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan, mengurangi kesenjangan, memperbaiki kondisi kesehatan dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, melindungi lingkungan meliputi hutan dan laut, serta memastikan setiap orang hidup dengan aman dan layak pada tahun 2030. Untuk mencapai tujuan-tujuan dari SDGs itu, tentu tidak dapat hanya digerakkan oleh pemerintah saja. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan semua pemegang kepentingan untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan SDGs. Lalu ada hubungan SDGs dengan Pancasila, kewarganegaraan, dan anti korupsi. Tujuan dan target dari Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB untuk menghilangkan angka kemiskinan, mengurangi rasio ketimpangan, dan menjaga lingkungan sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang tercantum pada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Terwujudnya generasi yang berketuhanan, demokrasi, menjunjung tinggi persatuan, sejahtera, berkeadilan, dan
dan menjalankan setiap hak serta kewajibannya sebagai warga negara merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Jika semua tujuan tersebut terpenuhi, maka akan terciptalah suatu kondisi masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya ada penjelasan dari poin ke-10 SDGs. Poin 10 dari tujuan SDGs adalah mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Secara umum, ketimpangan sosial adalah ketidakseimbangan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang mengakibatkan adanya perbedaan yang mencolok. Ketimpangan sosial dapat terjadi karena ketidakadilan dalam status dan kedudukan di masyarakat dan adanya ketidaksamaan akses dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Ketimpangan sosial merupakan tantangan terbesar bagi banyak negara. Menghadapi tantangan tersebut tidaklah mudah, maka diperlukan kerjasama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong penurunan ketimpangan. Meski Indonesia sudah mengimplementasikan SDGs, warga tetap merasakan ketimpangan. Ketimpangan paling tinggi dirasakan pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, penghasilan, harta benda yang dimiliki, dan tempat tinggal. Kesenjangan sosial menurut para ahli. Menurut beberapa ahli, kesenjangan atau ketimpangan sosial didefinisikan sebagai berikut. Menurut Andrinov A. Chaniago, kesenjangan merupakan hasil dari pembangunan yang hanya berpusat pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Menurut Jonathan Houghton, ketimpangan sosial adalah bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Menurut Abad Badruzaman, kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat sehingga terjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Dapat diartikan juga sebagai suatu keadaan di mana orang kaya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih berkuasa dibandingkan dengan orang miskin. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari masing-masing individu setiap masyarakat. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok untuk dapat bertahan hidup. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan akan mengalami ketimpangan ekonomi dengan masyarakat yang lain yang memiliki ekonomi lebih tinggi. Yang kedua ada kualitas diri masyarakat. Tidak semua masyarakat bisa mendapatkan dan merasakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, sehingga tidak semua masyarakat pula memiliki kualitas diri yang baik. Yang ketiga, ada pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan kebutuhan semua orang untuk meningkatkan statusnya. Terdapat perbedaan kondisi pendidikan di desa dan di kota, yaitu mengenai fasilitas, kualitas, dan mutu pendidikannya. Yang ketiga, yaitu ada kesehatan. Fasilitas kesehatan tidak merata di setiap daerah, sehingga menyebabkan tingkat dan kualitas kesehatan masyarakat berbeda-beda. Dan yang terakhir, ada perbedaan status sosial di masyarakat. Perbedaan status sosial terjadi karena stratifikasi sosial di masyarakat. Stratifikasi sosial yaitu perbedaan posisi sosial individu dalam setiap masyarakat. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kontrol dan kemampuan setiap individu. Yang pertama ada globalisasi. Globalisasi perekonomian adalah kegiatan ekonomi dan perdagangan antar negara di seluruh dunia tanpa memandang batas teritorial suatu negara. Yang kedua, ada perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam mempengaruhi perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Jika masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, dengan cara mengelolanya dengan optimal dan maksimal, perekonomian di daerah tersebut akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, perekonomian di suatu daerah akan rendah jika masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Penyebab kesenjangan sosial itu ada beberapa penyebab kesenjangan sosial. Dilansir dari channel YouTube Rumah Belajar Kemendikbud. Yang pertama ada fundamentalisme, pasar yang mendorong orang yang ekonominya di atas mendapat keuntungan yang besar dari sistem pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada tangkapan politik yang meningkat, yaitu kelompok yang ekonominya di atas dapat mengubah peraturan sehingga menguntungkan golongannya. Yang ketiga, masalah gender yang dipandang tidak setara. Yang keempat, upah atau gaji yang tergolong kecil membuat masyarakat kalangan bawah tidak bisa meningkatkan kesejahteraan hidup. Yang kelima, perbedaan sarana-prasarana antara pedesaan dan perkotaan. Yang keenam, sistem pajak yang diterapkan tidak dapat memainkan fungsinya dalam mengalurkan keuntungan atau kekayaan. Kondisi kesenjangan di Indonesia
Menurut kata data Econographic pada tahun 2016, Indonesia itu menduduki peringkat keempat negara dengan kesenjangan tertinggi di dunia. Posisi ini cukup tinggi dan harus diturunkan. Sedangkan menurut data Bank Dunia, Indonesia, sekitar 10% orang paling kaya yang hidup di Indonesia itu menguasai 77% dari kekayaan total suatu negara. Sementara menurut Credit Suisse, 1% kelompok orang paling kaya menguasai 49,3% kekayaan nasional. Koefisien Gini, atau dikenal dengan rasio Gini, adalah suatu ukuran ketimpangan yang terjadi di suatu negara. Jadi semakin besar koefisien Gini, atau mendekati 1, itu berarti ketimpangan yang terjadi itu semakin besar. Sementara mendekati 0 berarti ketimpangannya itu kecil. Datanya dilampirkan. Di sini bisa kita lihat koefisien Gini untuk tahun ini di Maret 2020 untuk data terakhir itu di tengah-tengah warna merah ada 0,381. Ini naik 0,001 poin dibanding September 2019. Dan bisa dilihat dari tabel ini perkotaan itu mengalami ketimpangan yang lebih besar dibandingkan daerah pedesaan. Kemudian yang selanjutnya ada peraturan yang mengatur kesenjangan atau lebih tepatnya yang berhubungan dengan kesenjangan. Di sana terdapat 2 peraturan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang mengatur tentang kesejahteraan sosial. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi hidup masyarakat yang terpenuhi dalam segala aspek, sehingga masyarakat dapat memiliki hidup yang layak. Kemudian yang kedua ada Pasal 28C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban negara Indonesia. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang itu berhak atas kebutuhan hidupnya, seperti pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, sehingga mereka mendapatkan kesejahteraan. Kemudian, setiap orang juga berhak mengajukan atau mengabdikan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dari peraturan tersebut dapat diketahui bahwa kesenjangan sangat bertolak belakang. Karena adanya kesenjangan, banyak masyarakat, khususnya masyarakat yang menengah ke bawah, tidak bisa mendapatkan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban tersebut yang seharusnya bisa dimiliki oleh semua masyarakat justru tidak bisa karena adanya ketimpangan atau pembangunan yang tidak merata. Lalu peraturan yang sudah dijelaskan sebelumnya akan dikaitkan dengan kondisi atau masalah yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan aturan pemerintah yang membahas tentang kesejahteraan sosial yang berhak didapatkan oleh setiap masyarakat di Indonesia, aturan tersebut belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah jika kita melihat kembali angka rasio ketimpangan di Indonesia. Jika hal ini tidak kita hiraukan, maka pada dasarnya aturan yang telah dibentuk merupakan hal yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar terwujud keadaan masyarakat Indonesia yang stabil dan sejahtera seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Maka harus dicari solusi terbaik untuk menangani masalah ketimpangan yang terjadi di Indonesia saat ini. Lalu ada daerah yang mengalami kesenjangan tinggi di Indonesia. Tingkat ketimpangan atau rasio Gini di Indonesia pada Maret 2019 sebesar 0,382. Angka ketimpangan ini menurun 0,002 dibandingkan September 2018 yang mencapai 0,384. Ada 8 provinsi di Indonesia yang memiliki angka ketimpangan di atas rasio Gini nasional. Yang paling tinggi itu ada daerah istimewa Yogyakarta. Nah, mengapa alasan daerah istimewa Yogyakarta ini menempati posisi pertama sebagai wilayah dengan rasio ketimpangan tertinggi di Indonesia, yaitu karena pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan di sektor pariwisatanya tidak mendukung tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di sana. Hal itu dibuktikan dengan data dari Biro Pusat Statistik bahwa wilayah Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial yang tertinggi di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Yogyakarta itu merupakan salah satu daerah dengan sektor pariwisatanya yang sangat mendukung pertumbuhan wilayah ini. Itulah sebabnya Yogyakarta menempati posisi pertama dengan rasio ketimpangan paling besar di Indonesia. Melihat masalah yang sudah
dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan dalam rangka menurunkan ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, dengan menyediakan sarana prasarana serta fasilitas yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di sini dimaksudkan bahwa kita setiap manusia memiliki hak untuk mengembangkan diri. Tapi jika fasilitas itu tidak memadai, bagaimana kita bisa mengembangkan diri, terutama di daerah-daerah terpencil. Seperti kita tahu, seperti di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi itu masih kurang sekali fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai di sana. Yang kedua adalah pembangunan sarana prasarana umum yang menunjang mobilitas masyarakat. Misalnya seperti stasiun, bandara, pelabuhan di daerah-daerah yang masih jauh dari ibu kota, itu masih sangat kurang, sehingga menyulitkan mereka untuk bekerja dan mencari penghasilan. Yang ketiga, dengan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat Indonesia harus dibekali dengan skill-skill atau kemampuan dalam melakukan wirausaha, sehingga mereka bisa menghasilkan uangnya sendiri dengan suatu kreativitas ataupun wirausaha yang dibangun sendiri. Yang keempat adalah program amal dan berbagi rezeki. Ini terdengar klise karena banyak sekali program-program amal seperti ini, tapi kita tidak tahu apakah uang yang sudah diamalkan itu benar-benar dibagikan kepada mereka yang membutuhkan atau tidak. Ini menjadi concern untuk kita. Sebagai mahasiswa, sepertinya kita bisa untuk ikut ambil bagian di poin nomor 4 ini. Yang kelima, pembayaran pajak sesuai porsi. Pajak itu seharusnya diatur dengan berdasarkan pada penghasilan setiap individunya. Jadi tidak memberatkan kaum-kaum yang di bawah rata-rata saja, tapi ini harus sesuai. Jika dia penghasilannya besar, maka pajaknya harus lebih besar dibandingkan rakyat biasa. Karena jika pajak hanya diberatkan pada masyarakat kecil yang kurang mampu, itu justru akan semakin meningkatkan ketimpangan di Indonesia. Dan solusi yang terakhir bisa ditawarkan adalah peningkatan modal UMKM dan padat karya. Di sini kita meng-highlight UMKM karena ini umumnya dilakukan dan dilaksanakan oleh kaum yang menengah ke bawah. Di sini kan mereka sudah mulai berusaha, tapi mereka kurang modal. Sepertinya pemerintah dan para pengusaha ataupun kaum yang berada di atas rata-rata penghasilannya bisa membantu mereka dengan memberikan bantuan modal ataupun mendirikan suatu padat karya, industri padat karya, supaya keahlian yang ada itu bisa benar-benar tersalurkan. Kesimpulannya adalah ketimpangan sosial adalah suatu keadaan tidak seimbang atau berbeda yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antara wilayah kota dan wilayah desa yang menyebabkan perekonomian yang tidak merata antara kedua wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena faktor persaingan yang sangat tinggi, seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, pendapatan per kapita, dan status sosial. Di Indonesia sendiri, kesenjangan bisa terjadi karena globalisasi, kebijakan pemerintah yang tidak adil, persebaran penduduk yang tidak merata, kondisi dan letak geografis, lapangan pekerjaan yang masih kurang, kondisi demografis, perbedaan sumber daya alam, dan kurangnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk menanganinya. Ini daftar pustakanya. Jadi sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.